Nika Widyastuti. Saya mahasiswa Prodi PGSD dari Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang hubungan antar makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan simbiosis. Sama halnya dengan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial karena saling berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, makhluk hidup yang lain pun juga melakukan interaksi antara tumbuhan dengan hewan, di mana keduanya saling hidup berdampingan dalam suatu ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan juga simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda, tetapi keduanya saling memberi keuntungan atau memberi manfaat. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kupu-kupu dengan bunga, lebah madu dengan bunga, kerbau dan juga burung jalak, atau bakteri E. coli di dalam pencernaan manusia. Ini adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik antara cacing dengan tanah. Di sini, tanah mendapatkan keuntungan karena cacing bisa membuat lubang, di mana lubang tersebut memudahkan tanah untuk mendapatkan oksigen, kemudian meresapkan air, dan juga untuk pertumbuhan akar yang lebih dalam sehingga tanah menjadi subur dan juga gembur. Sementara cacing mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal atau habitat dan juga mendapatkan nutrisi makanan dari daun-daun kering yang jatuh dan membusuk di permukaan tanah. Yaitu hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan yaitu dapat menghisap nektar, sementara bunga mendapat keuntungan dengan dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Yang ketiga yaitu hubungan antara lebah madu dan bunga. Di sini lebah mendapatkan keuntungan karena dapat menghisap nektar, sementara bunga mendapatkan keuntungan karena dibantu oleh lebah untuk melakukan penyerbukan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup yang lain tidak merasa dirugikan, tetapi juga tidak mendapatkan manfaat apapun. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah satu hubungan bunga anggrek dan inangnya. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme, yaitu tanaman anggrek dan juga pohon alpukat. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan dapat menempel pada batang pohon, kemudian pohon alpukat ini tidak dirugikan, tidak juga diuntungkan. Di sini tanaman anggrek hanya menempel atau menumpang hidup, tetapi tidak mengambil nutrisi dari pohon alpukat. Ini adalah tanaman daun sirih hias dan juga pohon serikaya. Ini termasuk dalam salah satu simbiosis komensalisme, di mana sirih hias ini menumpang hidup atau menempel pada tanaman serikaya tetapi tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Burung dengan pohon ketapang. Di sini pohon ketapang tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi burung mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan tempat tinggal untuk membuat sarang dan bertelur. Yang ketiga adalah hubungan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup yang lain merasa dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara kutu dengan manusia atau juga dengan kucing. Kemudian yang kedua ada
Benalu dan juga inang. Salah satu contoh dari hubungan parasitisme adalah antara kutu rambut dengan manusia. Di sini, kutu rambut mendapatkan keuntungan karena dapat menghisap darah sebagai sumber makanan kutu. Tetapi manusia mendapatkan kerugian karena terjadi infeksi, iritasi, karena rasa gatal yang luar biasa. Ini adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme, yaitu antara keong sawah dan juga padi. Keong sawah ini mengambil unsur makanan atau nutrisi dari dalam tanah yang seharusnya ini untuk tumbuh kembang padi, sehingga pertumbuhan atau perkembangan padi menjadi terhambat karena nutrisinya ini terganggu oleh keong sawah. Yang ketiga yaitu hubungan antara lalat buah dengan pisang. Lalat buah di sini mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat untuk meletakkan telur dan juga mendapatkan nutrisi makanan untuk larva. Di sisi lain, buah pisang mendapat kerugian karena sel jaringannya rusak sehingga terjadi pembusukan dan tidak bisa dikonsumsi lagi.